Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa dan siswi sekalian Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam pelajaran yang kedua ini, yaitu kita mempelajari bagian yang kedua tentang kata atau mufradat bagian yang kedua. Nah, kemarin atau tadi kita telah pelajari bagian yang pertama, kata hiya, huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, sekarang kita belajar bagian yang keduanya, yaitu hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ismi. Nah, ini insyaallah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kita sudah hafal antara huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, sekarang kita belajar tentang kata tunjuk atau kata tunjuk. Nah, sekarang di sekalian Allah Subhanahu wa taala, biasa ini dikenal dengan isim isyarah. Jadi 4 kata yang pertama ini dari hada, hadhihi, dzalika, tilka, ini disebut dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Kecuali ismi ya jelas berbeda ya. Coba kita lihat ini, itu ya. Semuanya ini kata tunjuk ya. Kata tunjuk biasa dikenal dengan isim isyarah. Nah, ini insyaallah yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Bagaimana kita menggunakan ini? Yang pertama kita harus hafalkan dulu ya, sebagaimana yang di bagian pertama tadi kita sudah hafalkan kata hiya, huwa untuk laki-laki, hiya untuk dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya. Nah, sekarang kita belajar ya bagian yang selanjutnya, yaitu kata tunjuk. Ya, kata tunjuk yaitu hada, hadhihi, dzalika, tilka, ismi. Nah, bagaimana kita mau menggunakannya? Kata hada dulu. Misalkan di samping kanan saya ada Muhammad. Ya, di samping kanan saya ada Muhammad. Berarti saya katakan hada Muhammadun. Bisa dipahami ya? Karena dia untuk laki-laki, karena hada ini laki-laki, berarti penggunaannya untuk laki-laki. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, karena dia hada ini untuk laki-laki, penggunaannya berarti kita gunakan untuk Muhammad. Misalkan samping kanan saya Muhammad dan samping kiri saya adalah Fatimah. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Ya, samping kanan saya Muhammad dan samping kiri saya Fatimah. Misalkan saya mau katakan kepada Muhammad, jadi saya katakan ini Muhammad, saya katakan hada Muhammadun. Ya, seperti itu ya. Hadza Muhammadun. Kalau saya mau sebutkan tentang Aisyah, berarti saya pakai kata apa? Ya, betul, kita pakai kata hadhihi. Jadi saya katakan hadhihi Fatimah. Ya, hadhihi Fatimatu. Ya, hadhihi Fatimatu. Jadi bisa dibedakan ya. Hadza Muhammadun, di samping saya yang saya tunjuk, sekalian saya tunjuk hadza Muhammadun. Adapun di samping kiri saya hadhihi Fatimatu. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Gampang, mudah insyaallah. Sekarang yang selanjutnya, kata selanjutnya, apa itu kata selanjutnya? Yaitu dzalika, tilka. Nah, seperti yang kita pahami, dzalika itu untuk laki-laki dan tilka itu untuk perempuan. Jadi misalkan sebelumnya ini kata tunjuk untuk yang jauh ya. Kalau hadza dan hadhihi tadi, atau ini ya, hadza dan hadhihi ini adalah dua kata ini kata tunjuk yang dekat ya, kata tunjuk yang dekat, hadza dan hadhihi ini ya, yang tadi ya, saya lupa bundar ya, tidak apa-apa, mudah-mudahan diingat. Nah, sekarang dua kata ini, dua kata ini ada sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada kata tunjuk untuk yang jauh. Kalau yang hadza hadhihi ini untuk yang dekat, adapun yang dua kata ini dzalika dan tilka ini untuk yang jauh. Nah, seperti yang kita pahami tadi bahwa kata hadza ini untuk laki-laki, maka penggunaannya untuk laki-laki. Misalkan di tempat yang jauh ada dua orang. Orangnya itu seperti yang kita sebutkan tadi, Muhammad dan Fatimah. Ya, Fatimah dan Muhammad. Ya, jadi kalau misalnya kita baca Fatimah harus panjang Fatimatun.
Fatimatu Muhammadun. Oke. Sekarang misalkan di ujung kelas. Misalkan di ujung kelas itu ada dua orang, orangnya itu Fatimah dan Muhammad. Jadi kalau yang saya mau tunjuk adalah Muhammad, saya katakan dzalika, yang itu yang sana itu adalah Muhammad. Dzalika Muhammadun. Ya, yang itu yang sana itu adalah Muhammad. Kalau yang kita mau tunjuk itu adalah perempuan, kita katakan tilka Fatimah, tuh yang sana itu Fatimah. Ya, misalkan ada orang bertanya, siapa yang sana itu? Iya, misalnya yang perempuan ini, siapa yang sana itu? Kita katakan tilka Fatimah, tuh yang sana itu Fatimah. Intinya siapapun, yang penting dia perempuan, kita katakan tilka. Ya, entah siapapun dia, kalau laki-laki kita katakan dzalika. Nah, sekarang kita mau katakan Muhammad. Misalnya Muhammad jauh. Saya katakan, misal ada orang bertanya, siapa yang sana itu? Saya katakan dzalika Muhammadun, karena laki-laki kita katakan dzalika Muhammadun. Ya, seperti itu. Atau kayak di Ismail, dzalika Ismail. Ya, seperti itu juga. Misalkan yang kita mau tunjuk Aisyah, tilka Aisyah, yang sana itu Aisyah. Jadi kita pahami dua kata ini untuk kata tunjuk yang jauh. Adapun yang dua pertama ini adalah untuk yang dekat. Nah, jadi yang ini ada sekalian, kata dzalika ini dan tilka ini untuk yang jauh. Misalnya kita mau tunjuk tempat yang jauh, maka kita pakai dua kata ini. Entah yang kita mau tunjuk perempuan ataupun laki-laki, maka kita pakai dua ini. Adapun yang dekat, maka kita pakai kata dua ini. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Saya cukupkan mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.